وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما ياسين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Kamis 19 Januari 2023, bertempat di Aula MPU Aceh Selatan, untuk pertama kalinya Gusmawi Mustafa SE beraudiensi dengan pengurus dan dinas terkait. Setelah dilantik menjadi Kepala Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama atau MPU Aceh Selatan pada tanggal 13 Januari 2023, Gusmawi Mustafa menawarkan belasan program kepada beberapa dinas terkait untuk dapat disepakati secara bersama. Aceh Selatan diminta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan 2022 dan rencana kerja anggaran tahun 2023. Dalam belasan program kerja yang dipaparkan di hadapan pengurus dan dinas terkait, salah satunya memaksimalkan website MPU sebagai media informasi online agar mudah diakses oleh masyarakat, baik itu tentang fatwa, kegiatan, seminar, dan lain sebagainya. Bahwa website memang telah ada. Kemarin kami komunikasi dengan Kasubag Program, Adinda Rismarjon, disampaikan operator yang ada. Kalau tidak ada operator, berarti kami siap menjadi operator. Kalau betul kan, karena itu bagian dari hobi. Kalau betul kan, kalau hobi itu kan apapun kerjaan kita terus bisa kita gerakkan. Gusmawi Mustafa sering disebut OG ini sangat berharap agar ada layanan informasi MPU seperti cell center atau layanan konsultasi demi memudahkan masyarakat dalam mendapatkan binaan dan arahan langsung dari para ulama. Selain penggalian fakta sejarah dan pembuatan buku biografi serta peran ulama Aceh Selatan pada masa perjuangan kemerdekaan hingga perjuangan di masa penumpasan PKI, Gusmawi Mustafa juga menawarkan agar kedepannya Majelis Permusyawaratan Ulama atau MPU Aceh Selatan dapat menyampaikan berbagai kegiatan melalui video yang disebut sebagai media dakwah. MPU juga diharapkan dapat terlibat di setiap program kerja di berbagai dinas agar nantinya dapat merujuk pada nilai-nilai keislaman. Misalnya penguatan terhadap peran ulama di dalam penerapan dan pelestarian nilai budaya Islam pada adat yang terdapat di kehidupan masyarakat. Pengawasan obat dan makanan pada dinas perizinan, seminar produk makanan halal di dinas Perindakop, peningkatan sumber zakat, infak dan sedekah atau ZIS, dan lain sebagainya pada dinas syariat Islam. Antisipasi bahaya dan penangkalan akidah di dinas syariat Islam. Peningkatan kompetensi intelektual ulama melalui beasiswa khusus S1, S2, dan S3 di bagian MPD, dinas dayah, dinas pendidikan, dan masih banyak hal lainnya menyangkut dengan peran ulama. Hal ini juga akan dilaksanakan dan akan dipublikasikan nantinya sesuai dengan tahapan yang telah disepakati.